mengedarnya toh. Terus ibu bidannya bilang begini, sudah kalau misalnya mau mengedar, rasa mau mengedar sudah, tapi mengedarnya harus, pokoknya dia ada caranya lah, ada tekniknya. Jadi saya coba mengedar kan, pokoknya mengedar itu saya tidak ingat berapa kali, cuma dari bilang pokoknya kamu hanya mengedar 6 kali terus keluar. Yang saya ingat itu setiap kali saya mengedar rasa nih semua yang ada di badan mau robek semua. Aduh ini kalau robek, sudah sampai bisa lagi. Habis itu dan semua begini, ayo ini lagi sedikit lagi. Aduh jadi akhirnya berusaha sampai pada akhirnya kepalanya sudah keluar. Terus setelah kepala keluar tuh yang dalam pikiran saya itu bukan saya baik-baik saja atau bagaimana, tapi saya lihat ini anak ada lilitan atau tidak, menangis atau tidak. Biasanya kan tidak begitu, dia biru atau tidak begitu. Tapi untungnya memang saya ada lilitan satu, tapi bisa ya masih bisa dikendalikan lah. Habis itu dia langsung menangis juga, terus langsung wah sudah lega. Giliran sudah lega, giliran harus dijahit lagi toh. Nah, saya pikir biasanya orang bilang begini, kalau pas dijahit tuh dia punya rasa sakit, memang sakit tapi tidak sesakit pada saat melahirkan. Saya rasa sama saja, pokoknya yang namanya sakit. Jadi saya tidak bisa walaupun sudah dikasih dikasih bius tapi tetap saja sakit. Jadi setiap kali dokter bilang mau ini tuh nanti saya bilang, aduh masuk begitu terus kan. Sampai akhirnya pas masuk ke ruang nifas, jadi tuh selama 1 minggu saya tidur dengan Saji kan, dikasih waktu pokoknya dikasih kesempatan tidur sama Saji terus selama 1 minggu itu. Jadi selama 1 minggu saya di rumah sakit kan setiap malam kan berdoa. Selalu saja setiap saya berdoa tuh pasti menangis karena bahagia kok saya bisa lewati rasa sakit itu, bisa lewati pengalaman yang luar biasa. Ternyata begini rasanya jadi ibu. Ternyata saya punya mama dulu waktu melahirkan saya begini, tapi pas sudah besar saya melawan lah, saya tukang bohong lah dan sebagainya. Jadi saya merasa kayak, aduh Tuhan, kayaknya saya harus berdoa pengampunan dosa. Saya harus minta maaf sama mama dulu. Sampai akhirnya dari situ tuh mulai mungkin memang secara natural ikatan ibu dan anak mungkin terjalin di situ kan. Jadinya pada saat dia menangis langsung saya kayak kaget bangun. Pokoknya apa saja yang dia ini pasti langsung kayak tahu, oh anak ada begini, oh anak ada begitu. Terus pada saat dia mulai sakit atau demam kayak khawatirnya berlebihan begitu. Pas dia mau serius saja, nanti kalau dia gue yang saya hayeng itu nanti karena pokoknya khawatirnya terlalu berlebihan. Saking mungkin karena saking rasa sayang sudah mulai ada kan. Terus saya berpikir kok bisa ya saya yang dulunya tidak suka anak kecil bisa sesayang ini dengan anak sendiri begitu. Habis itu puji Tuhannya saat ini tidak rewel kayak biasanya. Kalau saya tahu nanti setiap malam tuh nanti kamu tidak bisa tidur karena sedikit-sedikit nanti dia menangis, sedikit-sedikit dia susu, nanti ada kalanya dia menangis tanpa ada sebab. Untungnya saat ini setiap malam pasti dia selalu tidur. Biasanya orang kalau misalnya tidak bisa tidur karena dia terlalu sering bangun dan menangis, ini kebalikannya, kita tidak bisa tidur karena dia susah dibangunkan. Karena kan sampai umur 3 bulan itu harus 2 sampai 3 jam disusui kan. Nah sedangkan sudah waktunya susu dia belum bangun. Dia dia pipis, dia juga pun dia tidak bangun. Terus dia kita goncang-goncang, kita ini pokoknya kita pukul-pukul apa yang penting dia akan tetap tidur tenang, damai gitu. Jadi kita yang harus untuk kasih bangun dia. Gitu. Jadi pelajarannya di sini ternyata Tuhan bisa membolak-balikan perasaan seseorang dari yang awalnya tidak suka sama sekali pasti bisa jadi suka lewat pengalaman yang ada itu.